Pesan Padre Pio hari ini 10 Februari, aku tidak pernah gagal untuk mendoakanmu karena aku tidak bisa melupakan kamu yang membuatku berkorban besar dan yang melahirkanmu di dalam Tuhan dengan rasa sakit hati yang luar biasa. Aku percaya pada amalmu dengan harapan bahwa kamu tidak akan melupakan Dia yang memikul salib semua orang. Pesan Padre Pio pada hari ini masih dalam kumpulan surat-suratnya yang ketiga. Pesan hari ini cukup menarik karena Padre Pio menggunakan metafor ya. Di sini dikatakan berkorban besar melahirkanmu di dalam Tuhan. Apa maksudnya semua ini? Pesan Padre Pio pada hari ini mencerminkan kasih pastoralnya yang mendalam terhadap jiwa-jiwa yang ia doakan dan bimbing. Jadi termasuk kepada semua anak-anak rohaninya yang datang kepadanya, yang dibimbing oleh Padre Pio. Mari kita lihat pesan ini. Yang pertama adalah kasih dan doa yang tak terlupakan. Padre Pio mau menegaskan bahwa ia selalu mendoakan jiwa-jiwa yang dipercayakan kepadanya. Kita ingat ya di dalam novena Santo Pio, hari keberapa begitu ya, jiwa-jiwa yang dipercayakan kepadanya. Dalam istilah rohani, di sini dikatakan melahirkan dalam Tuhan dengan penderitaan batin yang menunjukkan bahwa ia mengalami pergulatan rohani dan pengorbanan dalam doa demi keselamatan orang lain. Yang kedua, kepercayaan pada perbuatan baik. Di sini dikatakan di dalam tulisan ini disebut amal. Padre Pio percaya bahwa mereka siapa saja yang ia doakan akan berbuat baik. Yang berarti ia melihat harapan dan kemungkinan pertobatan serta kedekatan mereka dengan Tuhan. Kalau kita baca ya kisah-kisah menarik tentang anak-anak rohani Padre Pio, orang-orang yang datang kepada Padre Pio, itu semua metanoia. Tidak ada yang datang kepada Padre Pio setelah itu berbuat dosa lagi. Tidak ada. Semua melakukan perubahan. Bahkan termasuk yang tidak percaya, yang meragukan Padre Pio. Semua kemudian terbuka dan kembali kepada Tuhan. Yang ketiga, bagian terakhir di dalam pesan ini, panggilan untuk tidak melupakan Tuhan yang memikul salib. Ini adalah ajakan untuk selalu mengingat Yesus yang telah memikul salib. Bukan hanya untuk satu orang, tetapi untuk semua. Dengan mengingat penderitaan Kristus, seseorang dipanggil untuk hidup dalam kesetiaan kepadanya. Jadi kalau kita saat ini mungkin mengalami penderitaan, berbeban berat, sesak dengan segala pergumulan, kita harus ingat, kita dipanggil untuk hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan, bukan mencari yang lain. Kita datang kepada Tuhan. Mari kita lihat kaitannya dengan kitab suci ya pesan ini. Di dalam Galatia 4 ayat 19. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Jadi seperti Santo Paulus, Padre Pio juga mengalami sakit bersalin rohani. Nah, di sini dikatakan melahirkan, ya, sakit bersalin rohani, yaitu apa?
penderitaan batin karena memperjuangkan pertumbuhan iman orang lain, yaitu anak-anak rohaninya atau siapa saja yang datang kepadanya, atau Padre Pio tergerak untuk mendoakan banyak orang. Di dalam Yesaya 53 ayat 4-5, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, dan seterusnya ya. Padre Pio mengingatkan bahwa Yesus telah memikul penderitaan manusia dan kita dipanggil untuk setia kepadanya. Di dalam Lukas 9 ayat 23 dikatakan, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Pesan ini tentunya selaras ya dengan ajakan untuk tidak melupakan Yesus dan tetap setia dalam penderitaan dan pengorbanan kita masing-masing. Anak rohani Padre Pio yang berdoa setiap malam ini juga pasti punya penderitaan dan harus berkorban perasaan, berkorban begitu banyak hal. Untuk apa semua itu kita lakukan? Untuk kita akhirnya nanti bisa menerima kehidupan kekal. Dan kita diajak untuk tidak pernah melupakan Yesus, karena Yesus sudah tersalib untuk kita. Sebetulnya ajakan ini juga supaya kita itu jangan cengeng, jangan mengeluh banyak ya. Serahkan semua kepada Tuhan. Datanglah kepadanya, ceritakan kepada Tuhan apa yang menjadi pergumulan kita. Mari kita tidak memakai akal budi kita saja, tetapi minta hikmat dari Tuhan. Nah, sebagai refleksi pribadi, pesan ini mengajak kita untuk apa sesungguhnya? Bersyukur atas doa dan perjuangan para kudus bagi kita, termasuk Padre Pio, Bapak rohani kita. Dia melahirkan yang begitu sakit untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Menyadari bahwa iman itu membutuhkan pengorbanan dan penderitaan rohani bisa menjadi cara untuk kita ikut serta dalam karya penyelamatan Kristus. Kalau semua mulus-mulus saja, ya kita tidak merasakan bahwa kehadiran Tuhan. Tapi begitu kita mengalami begitu banyak kesusahan, maka kita datang kepadanya bahwa kita tidak berdaya. Di dalam ketidakberdayaan kita melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Refleksi yang lain, tidak melupakan Tuhan dalam hidup kita, terutama dalam penderitaan, karena Yesus telah terlebih dahulu memikul salib demi kita. Jadi jangan kita lupakan Tuhan, ya. Karena dia lebih dahulu mencintai kita. Bahkan pada saat disalib pun dia masih memikirkan kita. Luar biasa ya. Dia sudah di dalam penderitaan masih memikirkan kita bagaimana kita selamat. Nah, pesan hari ini adalah panggilan bagi kita semua untuk tetap setia dalam iman. Percaya pada kekuatan doa dan hidup dalam kasih Tuhan. Dan kalau kita bisa ambil bagian, ya kita bersyukur atas doa dan perjuangan para kudus. Salah satunya Bapak rohani kita, Padre Pio. Semoga pesan ini meneguhkan kita dan menginspirasi kita. Ya. Untuk selalu mengingat Tuhan. Mari kita sampaikan salam kita. Salam Padre Pio.